Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita semua dapat sama-sama hadir di masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah waktu subuh saat ini lebih cepat ya dari waktu biasa. Jadi sekarang 4:30 itu udah selesai ya, padahal biasanya pada saat mundur barangkali waktu subuh mendekati 4:30 ya. Salam serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, hari ini bertepatan dengan tanggal 2 November tahun Hijriah atau bulan Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal ya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Sebentar lagi sudah masuk bulan Rajab ya. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Sya'ban ya, atau Rawah kata orang Jawa ya. Setelah itu Ramadan, itu udah mau puasa lagi ya. Jadi Ramadan perkiraan bulan Februari ya. Pak Ade udah lama enggak? Mulai Pak Ade udah lama enggak pulang kampung Pak Ade? Di Pak Ade pulang kampung ke Jogja bisa lewat Ciamis, itu lebih dekat apa lebih jauh tuh Pak Ade? Ya, Pak Ketua DKM yang paling dekat ya, pulang kampung ke Tanah Abang ya. Pak Rizky juga dekat ya, 2 jam sampai ke Kota Padang. Baik hadirin dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian hadis dari kitab Mukhtarul Ahadis, hadis nomor 668. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Jadi kata baginda Nabi ada 6 perkara. 6 perkara ini kata Nabi yang dapat membatalkan amal-amal. 6 perkara membatalkan amal-amal. Jadi 6 perkara ini dapat membatalkan amal seseorang. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 perkara itu yang pertama al-ishtighalu bi'uyubil khalq. Ya, al-ishtighalu bi'uyubil khalqi. Yang pertama adalah orang yang sibuk mengurusi keburukan, orang yang sibuk mengurusi kejelekan orang lain. Jadi orang yang sibuk mengurusin kejelekan orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu amal-amalnya bisa batal. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah, terkait dengan ya sibuk mengurusin kejelekan orang lain, anjuran Nabi untuk tidak mengurusi kejelekan orang lain itu juga digambarkan dalam Al-Quran. Itu dalam surah Al-Hujurat, kita sering dengar itu ya, karena sering dibacakan oleh para ustaz. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya inna ba'dhadan itsmun wa la tajassasu. Jadi dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ya, kata dalam surah Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Ya, karena sesungguhnya inna ba'dadh-dhann itsmun, karena
sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Ya, dilanjutkan wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus. Ya. Jadi tajassus itu mempunyai makna orang yang suka nyari kesalahan orang lain. Karena kadang-kadang itu menarik, ya. Kita pengen tahu aja kekurangan orang. Kepo kalau bahasa anak muda sekarang, ya. Kepo banget. Kalau masalah orang lain kekurangannya kepo banget. Tapi kalau orang lain punya kelebihan, sepertinya kadang-kadang kita biasa aja. Biasa aja dia bisa begitu. Tapi kalau kekurangan orang lain, kadang-kadang orang pingin tahu. Makanya dalam Al-Quran, wala tajassus. Jangan tajassus. Jangan suka mencari-cari kesalahan-kesalahan yang tersembunyi pada orang lain. Ya, ini menarik. Jadi Imam Ghazali, ya, ada sebuah buku atau kitab namanya Ihya Ulumuddin. Beliau itu menggambarkan orang yang suka mencari kesalahan orang lain itu digambarkan adalah, kata Imam Al-Ghazali, aksarul khalqi jahiluna bi'uyubi anfusihim. Mayoritas manusia itu tidak tahu aib atau kekurangan diri sendiri. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kebanyakan orang itu kalau kekurangan diri sendiri itu dia nggak tahu, nggak sadar. Merasanya kalau dirinya sendiri itu benar terus, ya, kekurangannya sedikit. Ya, kalau kita bergaul orang lain banyak masalah. Kalau di keluarga pokoknya yang paling benar saya. Kalau sebagai istri merasa istri benar terus, suami anak salah. Kalau jadi anak merasa pokoknya orang tua nyalahin mulu, perasaan aku salah terus padahal aku udah benar. Kalau sebagai suami juga sama, istri salah terus, anak salah terus. Ya, memang kata Imam Ghazali digambarkan aksarul khalqi jahiluna bi'uyubi anfusihim. Mayoritas manusia itu tidak tahu aib atau kekurangan diri sendiri. Yara ahaduhumul qadha fi aini akhi. Salah seorang dari mereka bisa melihat, ya, bisa melihat sedikit kotoran di mata saudaranya. Wala yarul jid'a fi aini nafsi. Tetapi ya, tidak bisa melihat, ya. Jadi kalau orang itu bisa melihat sekecil kotoran di mata orang lain, tapi tidak bisa melihat, ya, istilahnya belalai atau benda yang besar di dalam matanya. Jadi kalau kesalahan orang lain kecil itu kelihatan, tapi kalau kesalahan diri kita itu nggak bisa melihat. Ya, ini digambarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Makanya kalau di kita sering kita dengar, ya, ada kiasan peribahasa semut di seberang lautan itu nampak, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Karena apa? Kadang-kadang kita lebih pintar, lebih pandai melihat kesalahan orang lain, kesalahan yang besar pada diri kita sendiri kita nggak melihat. Kadang-kadang, ya, seolah-olah kotoran sekecil apapun di orang lain, kekurangan kita melihat, tapi kesalahan yang besar kadang-kadang kita tidak merasa. Hadirin dirahmati Allah. Jadi terkait dengan hadis ini luar biasa harus mendapat perhatian kita. Karena dalam Al-Quran pun digambarkan wala tajassus. Jangan tajassus. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, termasuk dalam keluarga, termasuk dalam hubungan pertemanan, termasuk dalam hubungan atasan bawahan. Kadang-kadang kalau kita melihat kesalahan atasan kita itu kayaknya menarik. Kadang kita bahas, kadang kita bicarakan. Wah, atasan kita pingin tahu keluarganya seperti apa. Pingin tahu aja atasan kita ngapain. Pingin tahu aja sakitnya sakit apa. Dan seterusnya. Ya, tapi kadang-kadang kebaikan kita lupa dengan kebaikannya. Kita sibuk dengan kekurangannya. Ya. Sehingga seringkali bahwa
kita tidak merasa bahwa kita pun punya banyak kekurangan. Ada beberapa tips, ada beberapa solusi, ada beberapa cara yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali ya dalam buku atau kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Beliau mengatakan bagaimana supaya kita bisa menyadari bahwa kita ini banyak kesalahan. Bagaimana supaya kita bisa meresapi, merenungkan. Supaya kita nggak merasa benar terus, nggak merasa paling hebat, nggak merasa paling bahwa saya ini, kita ini, ya, seolah-olah paling hebat, paling bagus, tidak merasakan kekurangan kita, seolah-olah yang salah itu orang. Ya, yang salah itu pokoknya selalu orang lain. Salah satu tips yang diberikan oleh Imam Ghazali, yang pertama kata Imam Al-Ghazali, tipsnya adalah satu, ya minta kepada guru kita, minta kepada orang alim untuk memberikan nasihat terhadap kekurangan kita, atau bisa jadi menilai terhadap diri kita. Karena bisa jadi orang lain bisa melihat kekurangan kita, tetapi bisa jadi kita tidak bisa melihat kekurangan itu. Kayaknya ngomongnya udah bener deh, tetapi bisa jadi orang lain merasa sakit hati. Saya biasa aja beli barang ini, saya biasa aja beli handphone baru, saya biasa aja beli kendaraan baru, saya biasa aja punya baju baru. Tapi belum tentu dengan keberadaan kita, dengan yang kita beli, orang lain tidak sakit hati. Karena bisa jadi cara kita memperlihatkannya, cara kita bisa jadi menunjukkannya seolah-olah menyombongkan diri tanpa kita sadar. Makanya kata Imam Ghazali, salah satunya minta kepada orang alim, kepada guru, ya, kepada orang yang kita yakini alim, mempunyai ilmu untuk memberikan penilaian kepada kita. Ya, apa kira-kira yang saran-saran apa, masukan apa, nasihat apa supaya kita bisa mengetahui kekurangan kita dan memperbaiki kekurangan kita. Yang kedua, kata Imam Ghazali, mengambil manfaat dari lisan orang yang membenci kita. Jadi orang yang membenci kita, kadang-kadang dia lebih jeli melihat kita. Karena kadang-kadang kalau orang benci itu tahu aja kekurangan kita. Ya. Makanya kalau ada orang yang benci terhadap kita, dia menyampaikan kekurangan kita, itu ambil manfaatnya, kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena orang yang benci itu dia akan berusaha sekuat tenaga, sekeras-kerasnya untuk melihat kekurangan kita. Supaya orang yang benci itu menunjukkan kepada orang lain, menceritakan kepada orang lain. Sehingga kalau ada orang yang benci kepada kita, kata Imam Ghazali, manfaatkan itu supaya kita bisa melihat kekurangan yang kecil ataupun yang besar pada diri kita. Jadi tidak semuanya pembenci itu ya tidak ada manfaatnya. Orang yang benci kepada kita bisa jadi juga ada manfaatnya. Lisan, ucapan yang keluar dari orang yang membenci kita bisa jadi itu pun menunjukkan kekurangan kita tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang beriman. Karena dengan bergaul dengan orang-orang yang beriman bisa jadi kalau salah itu enak ngingetinnya. Ya, kalau kita mau betulin orang kalau nggak kenal tuh nggak enak. Tiba-tiba atasan kita salah tuh, kita nggak deket, tiba-tiba kita ngasih tahu apa kata atasan kita. Tapi kalau bergaul dengan orang soleh, orang yang beriman, yang barangkali kita semakin dekat, kalau salah kita enak ngomonginnya. Jangan begitu, itu nggak pas. Contoh kecil saja. Ya, seringkali misalkan kita jadi makmum, imam kita salah, mungkin makhrajnya nggak pas. Ya, ada yang kelewat loncat ayat misalkan. Bayangkan kalau nggak kenal ujuk-ujuk makmum ngasih tahu, nggak enak tuh. Sok tahu dan sebagainya. Tapi kalau udah kita biasa bergaul, berteman dekat, enak tuh. Tadi bacanya kurang tuh, enak. Dan yang dikasih tahu nggak akan merasa sakit, gak merasa tersinggung. Makanya salah satunya kalau bergaul dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh, bisa jadi akan saling menasehati, mengingatkan kalau kita keliru.
Ya, apapun yang dilakukan kalau kita keliru itu orang yang baik itu akan ngingetin kita. Tapi bisa jadi kalau kita bergaul dengan orang yang salah, kesalahan kita dibiarin aja. Ya, melakukan kesalahan, bohong, nah biarin aja. Bisa jadi malah mendukung, membelain dan sebagainya. Yang keempat, yang terakhir kata Imam Ghazali adalah dengan cara supaya kita mengetahui, untuk mengetahui supaya kita menyadari apa kekurangan kita, meminta kepada sahabat kita, orang yang terdekat kita, bisa dari anak kita, istri kita, suami kita, ya, kepada orang yang memang bisa jadi dekat dengan kita untuk memberikan, menyadarkan, memberikan masukan apa yang kurang daripada diri kita. Ada misalkan hal kecil saja tanpa disadari. Ada tuh suami kalau beli baju harus ngajak istri. Kenapa? Istri tuh bisa tahu ini kurang pas gitu ya. Itu hal kecil. Ada tuh istri juga, ini kalau beli baju harus nanya aja. Ini pas nggak ayah nih bajunya? Kalau pas beli. Ada juga mau kondangan aja pakai baju bolak-balik nanya tuh. Ayah, ini baju ini pas nggak buat kondangan? Ya, ada yang begitu. Pas nggak nih saya beli peci begini? Pas nggak nih dasinya begini? Pas nggak? Artinya apa? Bisa jadi orang yang terdekat dengan kita, anak kita, istri kita, suami kita, bisa melihat kekurangan diri kita. Minta masukan, jangan malu-malu tentu. Ya, nggak usah sungkan-sungkan. Daripada kita salah, ngomong salah terhadap orang lain, kita merasa benar terus. Tapi ada orang yang terdekat dengan kita, dibiasakan. Tapi kalau nggak biasa minta masukan, dikasih tahu pasti marah. Ya. Kalau kita nggak biasa minta masukan terhadap istri kita tuh, istri kita ngasih masukan, marah. Suami nggak biasa minta masukan terhadap istri, istri ngasih masukan, salah. Pakai baju terserah, badan saya, baju saya mau pakai yang mana misalkan. Begitu juga ketika ngomong terhadap anak. Kalau kita terbiasa saling mengingatkan, ngomong sama anak jangan kenceng-kenceng. Tapi kalau nggak biasa saling mengingatkan, diomongin gitu suami marah. Suami ngingetin, kalau ngomong sama anak pelan dikit volumenya. Kalau nggak biasa saling mengingatkan, marah juga tuh istri. Kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang kurang tepat. Tapi kalau udah biasa saling mengingatkan orang yang terdekat dengan kita, maka kita akan nyaman mengingatkan, akan nyaman diingatkan. Katanya Imam Ghazali, mintalah nasihat, ya mintalah orang untuk menilai kita dari orang-orang sahabat, orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh yang bisa jadi dekat dengan kita. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan hadis pada pagi hari ini ada 6 amalan yang dapat membatalkan amal-amal kita. Pada pagi hari ini kita baru membahas satu, yaitu al-istighalu bi'uyubil khalqi, yaitu sibuk mengurusi kejelekan orang lain. Insyaallah ahad depan kita akan membahas yang 5 lagi. Karena ini bahasannya cukup menarik, perlu kita dalami bersama. Hadis tersebut juga digambarkan korelasinya dengan surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat kita ya ayyuhalladzina istanibu katsiran minadh-dhann. Digambarkan wahai orang-orang yang beriman, jauhilah berprasangka. Jadi prasangka, karena prasangka itu kata Allah sebagian prasangka itu dosa, ya, dan kita dilarang wala tajassasu. Jangan sibuk, jangan suka, jangan demen mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Karena bisa jadi ya kesalahan kita itu lebih besar daripada kesalahan orang lain. Ini sebagai introspeksi untuk diri kita. Hadirin rahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan, bertambah kebaikan kita, ziyadatul khair setiap hari, setiap saat, setiap bulan, setiap tahun,
ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.